Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa malam. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab pertemuan tersebut untuk memastikan proses transisi pemerintahan. Ari menyatakan komunikasi Presiden Jokowi dan Prabowo terjalin erat dan intens di setiap kesempatan. Ari menegaskan pertemuan kedua tokoh tersebut diperlukan agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi pada Selasa malam merupakan hal yang biasa dilakukan. Dasko bilang keduanya saling tukar informasi mengenai transisi pemerintahan. Membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto adalah hal wajar menuju pemerintahan baru. Bambang bilang PDI Perjuangan hanya menunggu hasil keputusan. Namun, Bambang enggan berkomentar saat ditanya peluang pertemuan membahas kemungkinan PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Kan pertemuan yang normal-normal saja antar presiden dan presiden exciting ya kan akan segera terjadi pelantikan. Itu mungkin aja kan pertemuan yang kayak gitu kan menurut saya sih biasa-biasa. Apalagi memang udah connect dari awal kan begitu. Iya toh. Jadi bahwa setiap kali pertemuan para tokoh politik, pejabat publik ada yang dibicarakan hal-hal tertentu, wajar-wajar aja. Nanti kita lihat aja putusan-putusannya apa. Lalu, akankah pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tetap akan terlaksana? Dan benarkah pertemuan dengan Jokowi tidak bahas soal titipan menteri? Tim Liputan Kompas TV. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiratkan sejumlah makna. Pertemuan yang dilakukan jelang pelantikan ini, Istana mengungkap pertemuan membahas transisi pemerintahan. Namun benarkah hanya membahas soal transisi pemerintahan? Tidak ada pembahasan yang katanya ada titipan Menteri Jokowi. Lalu bagaimana rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Akankah tetap terlaksana? Kami akan bahas di Sapa Indonesia pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Habib. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kemudian juga ada politisi dari PDI Perjuangan. Sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mbak Adisti. Kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategic Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Umam. Pagi Mbak Adisti, Bang Habib, Mas Seno. Ya, pagi. Iya, ini kan kalau kita lihat ya pertemuan empat mata makan malam antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kemudian banyak sekali disorot publik menjelang pelantikan. Jadi saya mau tanya dulu ke Mas Habib. Pertemuannya ini bahas transisi ataupun juga sekaligus membahas komposisi kabinet. Benarkah ada menteri titipan dalam tanda kutip dari Presiden Joko Widodo? Ya, kami perlu jelaskan lagi ya apa yang sudah disampaikan Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian kami, bahwa pertemuan tersebut sering terjadi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kebetulan yang kemarin memang di tempat yang terbuka dan bisa diliput rekan-rekan. Tentu yang dibicarakan adalah hal-hal terkait bangsa dan negara ini. Ya, kita tahu kan walaupun itu pertemuan biasa, tapi kapasitas kedua orangnya kan bukan main-main. Satu presiden saat ini, yang satu presiden terpilih yang akan menerima estafet kepemimpinan beberapa hari lagi. Dan tentu juga dibicarakan soal-soal transisi dan lain sebagainya. Nah, soal ada titipan atau tidak, kita maknanya ya sebetulnya menyampaikan istilah yang sebenarnya seharusnya narasinya positif ya.
Pak Prabowo sendiri di acara terbuka Rakernas Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu mengatakan akan banyak menteri-menteri atau akan ada sebagian menteri-menteri Bapak yang nanti akan ada di kabinet saya. Itu kan secara terbuka. Artinya itu bukan hal-hal umum gitu loh. Tapi bukan titipan. Bukan dalam konteks negatif Pak Jokowi karena kepentingan pribadinya menitipkan orang untuk menjaga kepentingan pribadinya. Tidak seperti itu, ya. Tapi karena memang Pak Prabowo sebagai anggota kabinet Pak Jokowi tahu banyak putra-putra terbaik bangsa yang saat ini ada di kabinetnya Pak Jokowi, ya. Sehingga Pak Prabowo mengatakan ada sebagian ya yang di kabinet Bapak yang akan masuk ke kabinet saya. Itu artinya Itu sesuatu yang clear ya dan maknanya positif ya. Jadi kita memang idealnya memang menempatkan putra-putra terbaik bangsa di kabinet kita. Ya, di harian Kompas, di halaman muka harian Kompas hari ini juga tertera headline-nya Pak Prabowo ini akan melibatkan kembali menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo yang bisa dikatakan dipertahankan begitu karena kinerjanya memang bisa dikatakan ya memang alfa begitu, memang bagus begitu ya, Mas Habib. Ya saya mendengar langsung pernyataan tersebut waktu Rakernas ya. Jadi memang begitu siapapun apakah saat ini pernah menjabat di kementerian ya atau ada yang belum pernah di kementerian, kalau memang dinilai bagus masuk ke dalam kabinet ya nggak ada masalah menurut saya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya kalau misalkan Pak Prabowo ini kembali mempertahankan begitu ya menteri-menteri yang dirasa memang kinerjanya bagus di betul. kabinetnya Pak Jokowi begitu ya. Mas Habib ya. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau dari PDI Perjuangan sendiri membaca soal pertemuan empat mata antara Pak Prabowo dan juga Pak Presiden Joko Widodo ini apakah juga berhubungan dengan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang sebentar lagi juga akan terlaksana ini? Iya, terima kasih Mbak Adisti. Jadi saya rasa kalau kami memandang ini pertemuan yang biasa saja ya. Artinya ya memang dari lama kan kita semua tahu bahwa komunikasi beliau berdua berjalan. Dan di sisi yang lain juga memang di dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi kemarin Pak Prabowo bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Jadi buat kami suatu hal yang biasa saja apabila terjadi komunikasi. Apalagi kan Pak Jokowi sudah mengatakan kalau kemudian nanti pasca beliau sudah tidak lagi menjadi presiden akan memilih pulang ke Solo. Sudah ada janji kepada rakyat tidak akan cawe-cawe. Masa iya sih akan ada intervensi dan cawe-cawe? Harusnya kan kita percaya pada presiden meskipun banyak yang mengatakan banyak hal gitu. Tapi kan beliau sudah bilang begitu. Jadi kami yakin betul bahwa sebenarnya ya pertemuan biasa saja. Dan harapannya begitu. Harapannya tidak ada kemudian teori kebalikan yang terjadi. Seperti yang selama ini banyak orang yang mencatat bahwa saat Pak Jokowi bilang A, ternyata jadinya B. Saat Pak Jokowi bilang B, ternyata yang jadi malah A. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Kami berharap tentu tidak seperti itu apabila sudah ada janji kepada rakyat. Yang kedua, kita melihat bahwa track record Pak Prabowo sebagai seorang politisi berpengalaman, ketua umum partai, pemenang Pilpres kemarin, saya rasa beliau seorang patriot. Artinya apa? Di dalam membangun kepemimpinannya ke depan, harusnya yang menjadi otoritas utama, pucuk pimpinan tertinggi pada saat beliau menjadi presiden yang nanti, ya Pak Prabowo sendiri. Tidak ada pihak-pihak lain yang seharusnya dapat memberikan dan melakukan intervensi terhadap keputusan yang diambil. Ada ide-ide masuk dari kanan kiri saya rasa suatu hal yang biasa. Tetapi semestinya pucuk pimpinan tertingginya pengambil keputusannya tetap Pak Prabowo. Dalam hal itu saya rasa hubungan Pak Prabowo dengan banyak pihak tetap berdiri tegak dan independen. Termasuk dengan Bu Mega yang hubungannya sudah dibangun sangat lama sekali. Sejak kemudian awal mula dulu reformasi berdiri. Kemudian running bersama sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hubungannya dibangun panjang. Lalu berkontestasi secara dewasa di dalam pemilu. 2 kali berada di dalam posisi politik yang berbeda. Bahkan kemarin yang ketiga kali di 2024 kembali berada pada posisi politik yang berbeda di Pilpres. Saya rasa ini mendewasakan betul bagaimana hubungan politik dan kemudian hubungan antar personal antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Sehingga dalam konteks itu kita sadar bahwa kita dalam posisi yang saling menghormati. Di satu sisi
ada pihak yang kemudian berada di posisi yang kritis, di pihak yang lain kemudian ada di dalam posisi yang kali ini merasakan kemenangan Pilpres, dan saya rasa dalam konteks itu hubungan tetap dijaga, tidak ada yang bisa mengganggu hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, dan tidak perlu juga ada yang melakukan perantara hubungan. Saya rasa itu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat memang tidak ada hambatan personal antara Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan juga Bu Mega begitu. Itu artinya pertemuan ya kita nantikan betul begitu ya. Rencananya sih katanya informasinya akhir pekan ini. Mas Habib, benarkah demikian akan terwujud dua tokoh bangsa Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini akan segera bertemu? Ya, itu harapan kita ya, bahwa pertemuan bisa terrealisasi. Ya. Itu memang saya perlu sampaikan, sebelum terjadinya pertemuan, kalau kita bicara soal misalnya rekonsiliasi politik pasca pemilu, ya, yang namanya rekonsiliasi politik, lalu kerjasama politik itu sudah berjalan amat baik saat ini ya. Ya. Per saat ini kita lihat misalnya fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan saling support dan saling dukung dalam konteks pemilihan ketua DPR dan ketua MPR. Ya. Kita paling depan menjaga agar undang-undang MD3 ya, yang memungkinkan Mbak Puan Maharani tetap sebagai ketua DPR tidak dirubah, ya, karena memang kita harus menghormati komitmen kita bahwa pemenang pemilu legislatif terbanyaklah yang bisa menjadi pimpinan DPR. Betul. Kita paling depan menjaga ya, meyakinkan kawan-kawan bahwa nggak perlu berubah ya, dan kita harus konsekuen. PDI Perjuangan memang berhak mendapatkan kursi ketua DPR. Sebaliknya terjadi sehari setelahnya ketika pimpinan MPR dipilih, gitu kan? Teman-teman PDI Perjuangan paling depan ya, memperjuangkan agar Pak Ahmad Muzani terpilih sebagai ketua MPR. Begitu juga dalam kerja-kerja DPR beberapa bulan belakangan ini, terutama terkait misalnya penyelarasan anggaran ya terkait pemerintahan baru yang akan datang ya. Ya kan ketua badan anggaran itu kan Pak Said Abdullah, kader PDIP Tulen, ya kan? Tapi beliau kerja all out ya, membantu agar tidak ada masalah anggaran ketika nanti terjadi peralihan kekuasaan ya, dan transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi teman-teman ya, ini juga perlu kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Kita adalah partai atau dan politisi-politisi yang memang sangat-sangat dewasa dalam berpolitik. Kita paham ya, namanya perbedaan dalam kontestasi adalah hal yang ya memang harus ada ya. Karena itu syarat dari demokrasi. Tapi setelah itu kita tetap bersama-sama komitmen bersatu kembali memperjuangkan agenda-agenda kebangsaan kita. Lihat dalam beberapa bulan ini tidak ada ya agenda-agenda kenegaraan, agenda-agenda kebangsaan yang disabotase oleh pihak-pihak tertentu. Semuanya berjalan mulus ya, semulus jalan tol sampai dengan pelantikannya Pak Prabowo. Ini mungkin terjadi hanya karena ada kooperasi ya, kerjasama yang amat baik dari rekan-rekan PDI Perjuangan dan rekan-rekan lainnya. Oke, perbedaan politik pada saat Pilpres, pemilu kemarin itu adalah hal yang biasa. Tapi Pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai. Ayo kita semua bergabung, bersatu begitu ya, untuk bisa sama-sama membangun negeri ini ke depannya 5 tahun ke depan untuk bisa jadi lebih baik begitu ya. Saya sepakat soal itu, Mas Habib. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kalau kita lihat ya, ada yang perlu Anda baca makna di balik pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo jelang pelantikan. Tentu pastinya membahas salah satunya adalah soal transisi pemerintahan yang tadi Mas Habib sudah mengatakan upayanya ini semulus jalan tol begitu. Apakah juga ini pertemuan juga bisa dikatakan pendahuluan ketika nanti Pak Prabowo juga nanti akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Mas Umam? Ya, Mbak Adisti, memang pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo memiliki spektrum pembahasan yang cukup luas. Bukan hanya isu keberlanjutan program kebijakan publik, tetapi juga bagaimana arah dari pemerintahan baru ke depan. Dan kalau misal kita ikuti bagaimana kemudian dinamika perkembangan politik di tanah air, memang rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega kemudian memunculkan sejumlah spekulasi, termasuk juga memunculkan sebuah tanda tanya bagi Pak
Jokowi dan lingkarannya, sehingga kemudian layak bagi Pak Jokowi untuk bertanya kepada Pak Prabowo, mau dibawa kemana hubungan kita. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian Pak Prabowo membuka ruang komunikasi dengan Bu Mega, maka hal itu akan memberikan beberapa poin yang sifatnya bernuansa ketidakpastian, terutama terkait dengan positioning dari Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, termasuk juga Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Kita masih ingat betul bagaimana manuver dari PDIP per hari ini, bahkan pagi ini kita juga masih menunggu hasil dari langkah PDIP yang melakukan gugatan di PT UN yang secara spesifik memang kemudian menyasar wakil presiden terpilih yang juga mantan, kalau misal dibilang mantan, karena memang per hari ini juga belum ada surat pemberhentian atau apa terhadap status keanggotaan Mas Gibran di PDIP. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul menjadi concern dari Pak Jokowi, sekaligus juga tentu ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk memitigasi kalau misal kemudian pertemuan itu berfollow up menjadi kerjasama lebih lanjut dalam skema koalisi ke depan. Memang Pak Prabowo termasuk Bang Habib tadi, teman-teman Gerindra praktis tidak memiliki beban apapun, relatif memiliki kemampuan untuk bergerak lebih fleksibel, tidak ada masalah dengan siapapun, komunikasi dengan Bu Mega juga relatif selama ini baik-baik saja. Tetapi bagaimanapun juga positioning dari Pak Jokowi termasuk juga Mas Gibran, kalau misal kemudian pintu bagi PDIP dibuka dalam pemerintahan baru, yang per hari ini spekulasinya cukup beragam, mulai dari nama Pak Budi Gunawan, kemudian Pak Oli Dodo Kambe, kemudian Mas Azwar Anas, termasuk Bu Sri Mulyani Indrawati, kalau misal kemudian dia dihitung sebagai profesional tapi dengan political endorsement dari PDIP. Nah, kalau misal kemudian ruang itu betul-betul dibuka, apakah kemudian Pak Prabowo yang memiliki niat baik untuk membangun spirit rekonsiliasi tadi, apakah kemudian bisa menjamin ketika PDIP berada di dalam pemerintahan kemudian memberikan ruang yang setara, tidak melakukan manuver-manuver politik yang membahayakan, terutama bagi posisi dari wapres terpilih, yaitu Gibran dan juga Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul cukup light, perlu diantisipasi, sekaligus tentu juga Pak Jokowi menjadi layak untuk bertanya kepada Pak Prabowo, kira-kira bagaimana skemanya, bagaimana kemudian langkah-langkah mitigasi kalau misal kemudian terjadi apa-apa, karena bagaimanapun juga riak-riak dari politik Pilpres 2024 dan luka yang ditimbulkan rasa-rasanya per hari ini masih cukup mendalam. Nah, ini yang kemudian harus dipastikan. Dan komunikasi kemarin, makan malam kemarin, saya pikir itu adalah sebuah media yang sangat penting, sekaligus sangat strategis bagi kedua tokoh bangsa untuk mengkelirkan supaya kemudian tidak terjadi instabilitas politik dalam ruang pemerintahan baru ke depan. Oke, saya tanya ke Mas Eno. Mas Eno, benar masih ada luka mendalam begitu? Kan Pilpresnya sudah selesai, sudah usai. Ya, nggak ada luka mendalam yang seperti apa. Tetapi dalam konteks pijakan berkomunikasi PDI Perjuangan di tokoh-tokoh kami secara kelembagaan atau secara personal, ini basis yang diutamakan dan ditekankan oleh partai adalah bagaimana membangun komunikasi berbasis kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan keluarga atau kelompok. Oleh karena itu saya rasa kalau Bu Mega dan Pak Prabowo dari awal pesannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Akan ada pertemuan sekalipun dengan kontemplasi matang, menentukan momentum. Ini juga semuanya saya rasa dipertimbangkan berdasarkan variabel-variabel kepentingan bangsa dan negara itu tadi. Tapi kan menjadi menarik kalau membaca analisis Pak Umam. Apakah kemudian kepentingan ada pihak-pihak tertentu yang saat bertemu itu kepentingan basisnya adalah basis kepentingan keluarga. Ini kan menarik sekali bagaimana di masa momentum transisi pemerintahan ini, di saat kita semua sedang bersiap untuk memandang bagaimana tantangan geopolitik bangsa ke depan, bagaimana tantangan transisi pemerintahan baru, bagaimana persiapan untuk memastikan agar program-program yang berpihak pada rakyat ini dapat dijalankan dengan baik, fungsi eksekutif dan legislatif dapat dijalankan dengan baik, lalu tiba-tiba ada pembicaraan tentang kepentingan stabilitas keluarga. Buat kami ini menarik sekali, dan buat kami artinya ya sudah, kita nggak terlalu mau ambil pusing soal itu. Yang penting adalah bagaimana
apabila kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, ya kepentingan keluarga ditaruh di belakang dulu. Itu yang menjadi penting dan saya harap dapat menjadi teladan bagi seluruh insan politik yang ada di Indonesia di dalam konteks pertemuan saat hari ini. Itu aja Mbak Adisti. Oke, ini juga yang kemudian menarik adalah bagaimana bisa semakin memperkuat hubungan antara PDI Perjuangan dan juga pemerintahan Prabowo Gibran. Informasinya nih kalau kata Pak Muzani memang insya Allah ada menteri dari kader PDI Perjuangan. Berapa nama yang kemudian sudah dipanggil satu persatu, sudah ada bocorannya, Mas Habib? Belum ya. Jadi nanti akan diumumkan pada saat yang tepat. Tapi ada kan, pasti ada kan? Karena memang Pak Muzani sudah mengatakan. Kita nggak tahu juga, kita nggak tahu. Mungkin bisa dikonfirmasi kembali ke Pak Muzani. Tapi yang jelas berapa menteri dari partai apa saja, latar belakang profesional atau politik itu kita belum mendapat informasi. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri sikapnya seperti apa? Tangan terbuka atau siap ketika memang sudah ada kader PDI Perjuangan yang diminta dalam tanda kutip untuk bisa membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan sebagai posisi menteri, Mas Eno? Ya sejauh ini kalau dari kami di internal saya belum mendengar ada arahan dari Ketua Umum untuk menyiapkan nama-nama tertentu untuk menjadi menteri. Kalau rumor-rumor yang beredar, spekulasi yang beredar, saya rasa kan suatu dinamika yang wajar, apalagi menjelang adanya pemerintahan baru, selalu ada list nama-nama menteri yang muncul. Itu sejak tanggal 14 Februari 2024 sudah muncul list-list beragam nama terkait nama kabinet. Maka menjadi satu hal yang wajar pada saat Pak Prabowo semangatnya adalah membangun second kabinet, membangun kementerian dan kabinet yang profesional, muncul nama-nama yang beredar di media sosial maupun media massa. Pak Oli Dondo Kambe misalnya legend di Sulawesi Utara sebagai gubernur. Mas Aswar Anas juga terkenal dengan pembangunan akselerasi di Banyuwangi, termasuk bagaimana mentransformasi Kemenpan RB. Lalu Pak Budi Gunawan juga berperan penting dalam misalnya pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi 5 tahun lalu pasca Pilpres 2019 di Tengku Umar. Dan dalam konteks itu saya rasa ini menjadi suatu hal yang wajar kalau kita bicara saat ini nama-nama itu muncul secara profesional. Memang itu adalah nama-nama yang sangat berpengalaman di pemerintahan. Tetapi yang pasti dalam konteks pewacanaan dari kami sampai sejauh ini saya belum mendengar ada arahan khusus untuk kemudian kita meminta jatah tertentu, menyodorkan nama. Saya rasa wacana itu berkembang dengan sendirinya di media sosial dan media massa. Tapi kalau diminta sama Pak Prabowo, apakah Bu Mega dan juga PDI Perjuangan berkenan untuk bisa dikatakan membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan untuk kader PDI Perjuangan sebagai posisi menteri kalau diminta? Sejauh ini kan kita masih belum mendengar itu dan saya tidak berani untuk melakukan analisis yang berandai-andai. Tetapi dalam konteks membantu pemerintahan ke depan, saya rasa dengan menyodorkan nama terbaik sebagai ketua DPR secara konstitusional ada Mbak Puan di sana. Itu berarti kita siap untuk bekerja sama dan mendukung pemerintahan. Dalam konteks bagaimana? Penyusunan program bersama, penyusunan anggaran, itu harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam koridor tugas negara. Jadi itu sudah bentuk dukungan yang saya rasa dilaksanakan secara profesional dalam konteks tugas negara oleh PDI Perjuangan. Di perannya yang saat ini diberikan oleh rakyat. Itu Mbak Kristi. Oke, karena kenapa saya tanya ini? Karena memang banyak sekali spekulasi ada 3 nama dari PDI Perjuangan yang santer sekali akan menduduki posisi menteri membantu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah Pak Oli Dondo Kambe, kemudian Pak Budi Gunawan, dan juga ada Pak Azwar Anas, kemudian yang juga santer diberitakan untuk bisa masuk ke dalam posisi menteri Prabowo Gibran. Apakah nanti pertemuan antara 2 tokoh bangsa, Pak Prabowo dan juga Bu Mega yang bisik-bisiknya sih katanya akhir pekan ini, apakah juga akan membahas soal itu? Pembahasan soal porsi menteri PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo Gibran? Jangan dijawab dulu Mas Umam, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas makna di balik pertemuan 4 mata
antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pastinya membahas salah satunya adalah soal estafet transisi kepemimpinan antara Presiden Joko Widodo ke Pak Prabowo Subianto yang kita tahu tinggal beberapa hari lagi pelantikan akan segera digelar. Masih bersama saya melalui sambungan daring sudah ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra, kemudian ada Mas Umam dan juga Mas Seno. Saya ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam, ini kalau kita lihat ya, pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini kan sebentar lagi akan terlaksana. Katanya sih bisik-bisiknya sih akhir pekan, nggak tahu nih apakah Sabtu atau Minggu. Dan apa yang kemudian nanti akan dibahas, salah satunya apakah mungkin Pak Prabowo ini benar akan meminta kader PDI Perjuangan untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Begitu, ada 3 nama yang kemudian tadi Anda sudah sebutkan santer sekali menduduki posisi menteri. Ya, kemungkinan besar tentu Pak Prabowo akan mengajukan proposal itu. Artinya bahwa kemudian sebagai sebuah bentuk dukungan secara definitif, secara politik, sebuah partai memberikan dukungan kepada pemerintahan. Salah satu yang kemudian ditunjukkan adalah keberadaan dari representasi partai politik itu sebagai bagian dari kabinet pemerintahan. Kalau misal kemudian tidak menjadi bagian dari kabinet, tentu besar kemungkinan akan melakukan double standard dalam konteks tertentu, seolah diinfokan memberikan dukungan, tetapi tidak menutup kemungkinan manuver-manuver politik untuk melakukan serangan balik dan sebagainya akan terus terjadi. Nah, maka untuk mengunci langkah itu besar kemungkinan yang diberikan adalah tawaran atau proposal permohonan untuk PDIP menjadi bagian dari pemerintahan baru. Meskipun demikian bahwa kemudian proposal itu berpotensi kemudian menjadi sebuah bumerang bagi PDIP sendiri. Karena kenapa Anda mengatakan bumerang, Mas Umam? Ya, artinya begini, bahwa kalau misal kita cermati sikap dari PDIP pasca pemilu cukup firm dengan berbagai narasi di sejumlah kesempatan melalui Rakernas, Rapimnas, dengan mengusung narasi Satyam Eva Jayate yang menang pada suatu saat akan yang benar ya, pada suatu saat akan menang. Secara tidak langsung memberikan sindiran dan kemudian dikonfirmasi dalam pidato-pidato para elit di PDIP sendiri yang mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Ada penggunaan kekuasaan negara di sana, penyalahgunaan sumber daya negara dan lain sebagainya. Artinya bahwa kalau misal kemudian secara narasi, argumen yang disampaikan selama ini begitu firm melakukan sikap yang tampaknya memang akan berhadapan-hadapan dengan pemerintahan, tetapi kalau misal kemudian akhirnya PDIP menjadi bagian dari pemerintahan, tentu itu akan menjadi sebuah bumerang yang cukup serius. Meskipun tentu PDIP juga akan berhitung sekaligus juga melakukan langkah mitigasi dengan berbagai argumen yang akan disampaikan kepada publik, sekaligus juga mengklarifikasi mengapa pilihan itu dilakukan. Memang ini tidak mudah, meskipun juga kalaupun kemudian akhirnya PDIP bergabung, itu juga bukan berarti sebagai sebuah simbol menerima apa yang terjadi di pemilu 2024 yang lalu. Ada sebuah adagium dalam tradisi fikih siasah, itu fikih politik Islam, dikatakan bahwa malam ya'rif as-siyasah akatahu siyasah. Barang siapa yang tidak paham cara berpolitik, hati-hati, dia bisa terbunuh oleh politik itu sendiri. Artinya dalam konteks ini, kalau misalnya nanti misalnya PDIP toh akhirnya kemudian menerima proposal dari Pak Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan, meskipun sikapnya dalam berbagai kesempatan di Rapimnas, Rakernas cukup firm melakukan serangan secara bertubi-tubi terhadap hasil pemilu 2024 yang lalu, maka bukan berarti itu sebagai sebuah bentuk penerimaan. Bisa saja itu adalah bagian dari siasat, bagian dari strategi untuk melakukan perlawanan balik. Dalam konteks ini kalau misal kita lihat garis relasi konfliktualnya bukan antara PDIP dengan Pak Prabowo, bukan antara PDIP dengan Gerindra, tetapi ada garis konfliktual yang terbangun terutama misalnya antara PDIP dengan Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Nah, ini yang tampaknya sekali lagi kembali lagi dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tadi betul-betul perlu dimitigasi. Itulah mengapa menjadi layak bagi seorang Pak Jokowi untuk bertanya sekaligus juga memohon
komitmen dari Pak Prabowo untuk memberikan ruang sekaligus juga protection supaya kemudian tidak muncul dinamika yang semakin tidak produktif dalam pemerintahan ke depan. Termasuk juga mempertegas hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini akan dibawa kemana begitu ya, yang tadi juga Anda juga sempat singgung ya Mas Umam ya. Betul sekali. Jadi itu adalah sebuah persimpangan karena kalau misal kemudian teman-teman PDIP masuk, maka itu berpotensi menjadi sebuah alat sekaligus juga strategi balance of power atau strategi perimbangan kekuasaan. Artinya kalau misal kemudian let's say menurut informasi spekulatif Pak Jokowi atau barangkali Mas Gibran akan bertransformasi menjadi bagian dari kekuatan besar di Partai Golkar misalnya, dengan asumsi bahwa Pak Bahlil sendiri bukan menjadi kekuatan yang definitif akan terus bertahan di elit Golkar, tetapi menjadi jembatan bagi masuknya Pak Jokowi atau barangkali Mas Gibran di Golkar, maka otoritas kekuasaan dalam konteks saham politik di KIM per hari ini adalah Golkar. Okay. Nah kalau misal kemudian untuk mengantisipasi supaya kemudian tidak ada intervensi lebih luas, tidak ada cawe-cawe lebih mendalam, yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membuka ruang komunikasi yang kemudian bisa menjadi strategi perimbangan kekuasaan. Dalam konteks pertarungan itu, maka berkawan, berkoalisi dengan PDIP bisa menjadi opsi yang sangat baik. Oke, Mas Habib, Anda sepakat dengan analisa Mas Umam yang mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini merupakan salah satu pertemuan untuk memitigasi ketika Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan juga bisa bergabung, menterinya kader PDI Perjuangan bisa masuk ke dalam jajaran menteri. Ini memperjelas atau ingin mempertegas Pak Jokowi, ingin mempertegas mau dibawa kemana ini hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Ya, ini negara demokrasi ya. Tapi saya prihatin juga ada tokoh seperti Mas Umam ini menyampaikan spekulasi-spekulasi yang sangat-sangat asumtif dan terkesan sinis sekali ya, terhadap ikhtiar tokoh-tokoh bangsa ini untuk menjalin komunikasi ya, untuk menjalin kesepahaman bahwa ada agenda-agenda besar yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Oke. Ya, nanti sejarah yang akan membuktikan lah ya. Banyak hal yang kemudian dari dahulu diasumsikan oleh teman-teman ternyata kan nggak terbukti. Kejadiannya tidak seperti itu. Nah sekarang kan saya bingung dari mana ya teman-teman bisa membuat cerita-cerita yang asumtif bahwa Pak Bahlil adalah sebagai memberikan jalan untuk Pak Jokowi masuk ke Golkar dan lain sebagainya. Nggak ada basis data dan nggak ada basis informasi sama sekali. Oke. Hanya disampaikan semaunya seperti itu gitu loh. Ya silahkan saja, ini negara demokrasi. Tapi saya yakin ya tokoh-tokoh bangsa kita baik Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega, persoalan di antara mereka bukan hanya konflik-konflik yang ingin dipelihara oleh teman-teman ini terus gitu loh. Mereka punya pikiran-pikiran besar, cita-cita besar bagaimana negara ini akan maju ke depan, memanfaatkan momentum-momentum yang ada sekarang, bukan sekedar memelihara konflik balas membalas ya kan ya, saling menunggu kesempatan untuk saling menghabisi. Saya pikir nggak juga serendah itulah ya moralitas tokoh-tokoh bangsa kita. Ya, ke depan ya kita ikhtiarkan saja, kita doakan saja bahwa memang apa yang dilakukan oleh teman-teman ini bukan yang disebut tadi siasah atau siasat ya dari bahasa Indonesianya ya, sekedar menunggu kesempatan untuk revenge ya, balas dendam politik, nggak seperti itu kok. Saya pikir ya Ibu Mega punya cita-cita yang sama besarnya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo ya. Bagaimana negara ini bisa melompat ya menjadi negara maju ya, mencapai cita-cita kita bersama. Mungkin itu ya. Saya sorry ini sebentar lagi menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib untuk waktunya. Kita nanti mungkin bisa berdialog di kesempatan yang lain. Tapi saya ingin bertanya juga untuk Mas Seno. Mas Seno, kalau memang betul Pak
Prabowo nanti akan ada pertemuan dengan Bu Mega, kemudian ada permintaan untuk soal jajaran posisi menteri dari KDR PDI Perjuangan, padahal tadi disebutkan oleh Mas Umam firm sekali. Sebenarnya PDI Perjuangan ini narasi-narasinya agak cukup keras begitu ya pada saat pemilu yang lalu begitu, akan berbalik arah atau seperti apa? Bagaimana Anda nanti dan juga PDI Perjuangan bisa memaknai ini, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Satu, saya rasa hingga sejauh ini kami sangat menghargai seluruh proses demokrasi yang terjadi di Republik ini. Bahkan dalam konteks kedekatan batin, kedekatan komunikasi, hubungan kami dengan kawan-kawan civil society, hubungan kami dengan kelompok tinggi, kelompok kawan-kawan aktivis pro demokrasi, itu terjalin dengan sangat baik. Beberapa waktu yang lalu Ibu Mega bahkan masih hadir di pentas kesenian Kartar Jasa di Jakarta, yang itu memberikan begitu banyak pandangan kritis tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Waktu Romo Beni Susetyo juga meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, Ibu Mega datang ke Malang memberikan penghormatan terakhir. Artinya apa? Komunikasi dan kedekatan secara batin maupun secara fisik dengan kawan-kawan yang concern terhadap persoalan demokrasi di Republik ini menjadi satu pertimbangan penting bagi PDI Perjuangan. Dan itu ekspresinya tampak di dalam berbagai perhelatan politik yang kita lakukan, termasuk di dalam poin-poin rekomendasi Rakernas. Dan hingga sejauh ini saya rasa tidak ada satupun sikap politik PDI Perjuangan yang kritis terhadap pemilu kemarin itu yang dicabut oleh kami. Konsistensi sikap itu saya rasa masih terus kami jaga dengan baik. Bahkan seluruh kader hari ini diminta untuk fokus pada bagaimana persiapan pemenangan pilkada di daerah-daerah yang begitu penting. Termasuk juga nanti kalau misalkan bergabung di pemerintahan juga tetap akan kritis begitu? Fungsi kontrol dan pengawasannya juga masih akan tetap seperti dulu? Ya, dalam konteks itu misalnya ekspresinya kan tampak. Satu, di dalam pilkada saja, di daerah-daerah yang sangat menjadi daerah strategis, itu kami berani mengambil langkah politik yang anti mainstream dengan mencalonkan kader kami yang itu kami berangkat sendiri. Berbeda dengan kekuatan politik besar yang misalnya berkoalisi, kami mengambil posisi politik yang sangat berbeda. Itu ekspresi politik yang sudah tampak sejauh ini dan memang sudah menjadi realitas politik. Yang kedua adalah bicara tentang sejarah dan DNA panjang PDI Perjuangan, baik berada di dalam pemerintahan, berada di luar pemerintahan, memperjuangkan pemerintahan, bahkan melawan pemerintahan rezim Orde Baru, itu telah menjadi satu garis benang merah bahwa PDI Perjuangan tidak pernah meninggalkan objektivitas di dalam mengambil langkah. Artinya menjadi di luar pemerintahan juga tetap mendukung apabila program-programnya layak didukung. Di dalam pemerintahan pun di era Pak Jokowi misalnya kemarin juga banyak hal yang kami lakukan kritisisme di sana tanpa meninggalkan adab dan etika berpolitik yang baik. Saya rasa itu menjadi satu objektivitas sejarah dalam rekam jejak politik kami. Itu Mbak Adisti. Oke, Mas Umam, terakhir Mas Umam, tentu kita semua menantikan begitu ya ketika pemimpin-pemimpin bangsa, begitu tokoh-tokoh bangsa, Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, bahkan Pak SBY bisa bertemu dalam satu meja membahas soal bagaimana menjadikan Indonesia ini ke depan lebih baik. Tentu kita menantikan itu semua ya. Iya, tentu kalau misal dalam konteks spirit rekonsiliasi tentu sangat baik. Pertemuan-pertemuan para tokoh itu tadi sangat produktif. Apa yang didoakan oleh Bang Habib tadi ya patut untuk diaminkan, layak untuk diaminkan. Artinya bahwa pertemuan dari para tokoh itu bukan hanya akan memperlancar proses transisi kekuasaan, tetapi juga akan membangun trust. Bukan hanya dari market di dalam negeri, tetapi juga market di internasional. Bahwa dinamika politik di Indonesia, stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia relatif terjaga dengan baik. Dan dalam konteks political economy, tentu hal itu akan menjadi sebuah sinyal yang sangat positif bagi market dan juga para pelaku pasar, bahwa kemudian Indonesia siap untuk bergerak lebih cepat, melakukan akselerasi, sehingga di pemerintahan baru tidak ada turbulensi yang juga justru menciptakan instabilitas secara tidak produktif, tetapi bisa cepat bergerak maju. Nah, yang kemudian ada pun riak-riak politik, bagaimana kemudian gesekan terjadi, that's part of political life, diakui atau tidak, memang
aspek nilai, aspek prinsip itu tetap menjadi pijakan. Tetapi dalam konteks pertarungan politik praktis, rasa-rasanya tidak mudah untuk ditutup-tutupi. Kalau misal tadi Bang Habib menyampaikan itu sebagai sebuah asumsi, ya dulu semua juga banyak mengasumsikan Pak Bahlil kemungkinan akan menjadi ketua umum Partai Golkar, akan ada dinamika, semuanya basisnya asumsi. Tetapi asumsi itu bukan berdasarkan observasi kosong, tetapi juga berdasarkan sejumlah observasi yang berbasis dengan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada sejumlah informasi spekulatif, tetapi spekulasi itu tentu bisa diverifikasi, bisa difilter, apakah itu kategori yang bisa dipercaya atau tidak. Nah, dalam konteks mencermati perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia saat ini, treatmentnya sama. Informasi spekulatif yang kemudian rasa-rasanya bisa diverifikasi dengan baik, patut untuk dijadikan sebagai sebuah guidance untuk mencermati bagaimana perkembangan arah demokrasi ke depan. Oke, kita akan tunggu bagaimana pertemuan tokoh bangsa antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega setelah kemarin kita sudah melihat bagaimana pertemuan Pak Prabowo dan juga Pak Presiden Joko Widodo berlangsung. Semuanya tentu akan membahas bagaimana ke depan persoalan bangsa untuk bisa diselesaikan, apalagi 5 tahun ke depan ini kita sebentar lagi, tinggal hitungan hari lagi kita akan memiliki pemimpin baru, yakni Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami. Mas Seno, terima kasih dari PDI Perjuangan. Sebelumnya ada Pak Habibur Rahman, Mas Habibur Rahman, terima kasih dari Partai Gerindra. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Aristi, Mas Umam, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Seno.